Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana Ramadan wa balaghana al-ashrul awakhir min hadhihi al-ayyamul mubarakah allati fihinna lailatul qadr. Qala fiha al-haqqu subhanahu wa ta'ala lailatul qadri khairum min alfi syahr. Fallahumma ya Rabbi ballighna lailatal qadr waj'al lana min khairiha awfiril hadza wan nasib wa ayyu'inana Allahu ala qiyamiha imanan wa ihtisaba wa ayyaj'alana min utaqaihi minan nar wa walidina wa ahibbaina wa jami'al muslimin amin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya diturunkan secara keseluruhan satu kaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa menggunakan dhamirna? Karena menunjukkan keagungan Allah, bukan untuk menunjukkan jamak ataupun banyak. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya bukan berdasar ketidaktahuan, tapi untuk menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu memang sesuatu yang hebat, sesuatu yang agung, sesuatu yang menakjubkan. Dinamakan Lailatul Qadar karena malam ini adalah malam yang mulia, sehingga Qadar itu maknanya adalah syaraf, yakni mulia. Ada yang mengatakan Qadar itu bermakna takdir, karena pada malam tersebut ditetapkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan rizki, ditetapkan ajal, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan qadar itu bermakna tadyik. Tadyik di sini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa tadyik itu bermakna sulit untuk diketahui turunnya Lailatul Qadar. Artinya tidak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Jadi sulit untuk diprediksi turunnya Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan maksud daripada tadyik itu adalah sempitnya bumi karena saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Hal ini dikemukakan oleh Imam Khalil bin Ahmad. Terlepas dari penyebab penamaan Lailatul Qadar ini, yang terpenting adalah malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu yang dinamakan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi melakukan amal kebaikan di malam tersebut itu lebih baik daripada melakukan amal kebaikan di 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Di mana pada malam tersebut turun malaikat-malaikat dari langit
terutama malaikat Jibril yang di dalam ayat ini disebut warruhu. Warruhu itu maksudnya adalah malaikat Jibril. Turunnya tersebut karena izin ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya tersebut sebab untuk mengatur segala urusan, yakni menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala melafalkan tatanazzalu, ya asalnya tatanazzalu. Terus kemudian taknya dibuang menjadi tanazzalu. Yakni melafalkan fi'il mudhari, tidak menggunakan fi'il madhi, padahal kejadiannya ini sudah lampau. Ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya turun satu malam saja, tapi di setiap malam bulan Ramadan itu akan terjadi Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melafazkan dengan fi'il mudhari, yakni tanazzalu. Sehingga pada malam tersebut merupakan malam yang penuh kedamaian, penuh keselamatan, karena malaikat ketika bertemu dengan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan selalu memanggil salam. Salamun hiya itu, salamun menjadi khobar muqaddam, hiya itu menjadi mubtada dari salamun, mubtada muakhar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kedamaian, penuh keselamatan, karena pada malam itu malaikat selalu mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan hal tersebut terjadi sampai terbitnya fajar. Begitulah Lailatul Qadar, dari saking agungnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Qur'an yang mulia, sampai dibuatkan satu surat khusus untuk menjelaskan Lailatul Qadar ini. Kemudian, kapan turunnya Lailatul Qadar? Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadhan." Rawahul Bukhari. Yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di dalam malam ganjil dari separuh terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwa malam yang paling diharapkan untuk turunnya Lailatul Qadar ialah 10 terakhir dari bulan Ramadan. Perlu diperjelas di sini bahwa antara turunnya Al-Qur'an di tanggal 17 bulan Ramadan dengan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini tidak sama. Karena turunnya Al-Qur'an di tanggal 17 bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an dengan secara bertahap, yaitu awal turunnya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Itu bertepatan pada tanggal 17 bulan Ramadan. Beda halnya dengan turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Karena turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan dan satu kaligus. Jadi tidak sama dengan turunnya Al-Qur'an yang secara bertahap. Yang awal turunnya Al-Qur'an itu turun di Gua Hira bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan. Jadi tidak sama ya antara turunnya Al-Qur'an atau yang diistilahkan dengan nuzulul Qur'an, itu tidak sama dengan turunnya Al-Qur'an yang turun pada malam Lailatul Qadar. Ini penting saya utarakan karena turunnya Al-Qur'an itu ada dua tahap. Yang pertama, turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Dan yang kedua, turunnya Al-Qur'an satu kaligus, yakni secara keseluruhan, diturunkan dari Lauh Mahfudz, Baitul Izzah ke langit dunia. Dari 10 terakhir dari bulan Ramadan yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar ialah pada malam-malam ganjil, yaitu pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29.
Dan dari sekian malam-malam ganjil tersebut, yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau berkata, wa arja autarihi inda Syafi'i Lailatul Hadi awis salithi wal ishrina. Malam-malam witirnya yang paling diharapkan menjadi Lailatul Qadar menurut Asy-Syafi'i adalah malam 21 atau 23. Jadi yang paling diharapkan ialah tanggal 21 dan 23. Sekarang sudah 25. Jadi sudah lewat. Namun jangan putus asa dulu, karena di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257 ada keterangan qala al-Ghazali wa ghairuhu innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali minasyahri fa in kana awwaluhu yaumal ahadi aw yaumal arbi'i fahiya lailatu tis'in wa ishrina aw yaumal itsnaini fahiya lailatu ihda wa ishrina aw yaumal tsulatsa'i awil jum'ati fahiya lailatu sab'in wa ishrina awil khamisi fahiya lailatu khamsin wa ishrina aw yaumas sabti fahiya lailatu thalathin wa ishrina. Qala Syekh Abul Hasani wa mundhu balagtu sinar rijali ma fatatni lailatul qadri bi hadhil qa'idatil madhkurati. Yang intinya rumus untuk mengetahui turunnya Lailatul Qadar yaitu dengan cara melihat awal bulan. Jadi kalau awal bulannya itu hari Ahad ataupun hari Rabu, maka turunnya Lailatul Qadar ialah pada malam 29. Atau kalau awal bulannya itu adalah hari Senin, maka turunnya Lailatul Qadar ialah malam ke-21. Atau awal bulannya itu hari Selasa atau hari Jumat, maka turunnya Lailatul Qadar ialah malam tanggal 27. Atau awal bulannya itu hari Kamis, maka turunnya Lailatul Qadar ialah malam 25. Atau awal bulannya itu adalah hari Sabtu, maka turunnya Lailatul Qadar ialah malam tanggal 23. Dan rumus ini diakui oleh Syekh Abul Hasan itu tidak akan meleset seperti itu. Jadi selama beliau itu menginjak masa dewasa, beliau tidak pernah tidak pernah kecolongan. Artinya beliau menggunakan kaidah ataupun rumus tadi itu selalu tepat sasaran, tidak pernah meleset. Jadi kaidah tadi memang benar, karena beliau tidak pernah kecolongan Lailatul Qadar. Kalau kita ingat, awal bulan Ramadan tahun ini ialah hari Selasa. Maka kalau mengikuti rumus ini, turunnya Lailatul Qadar ialah pada malam tanggal 27. Ini kabar bahagia bagi kita, dan seyogyanya kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal kebaikan. Karena seperti yang dikatakan tadi, bahwa beramal baik di malam bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan yang di bulan tersebut tidak ada Lailatul Qadarnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan beliau memperbanyak i'tikaf di masjid, memperbanyak sholat, dan memperbanyak amal kebaikan lainnya. Ada 3 tingkatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan oleh Imam ataupun Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zen halaman 198. Wa maratibu ihya'iha thalathatun
ulya wa hiya ihya'u lailatiha bisolati wa wusta wa hiya ihya'u mu'dhamiha bidzikri wa dunya wa hiya ayyusalli al-isya'a fi jama'atin was subha fi jama'atin. Jadi tingkatan untuk menghidupkan Lailatul Qadar itu ada 3, ada yang paling tinggi, ada yang menengah, ada yang paling bawah, yang paling rendah. Yang paling tinggi yaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat. Dan menengahnya menghidupkannya dengan memperbanyak zikir di malam tersebut. Dan yang paling rendah yaitu sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Ini menurut Imam ataupun Syekh Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zen. Dan Syekh Nawawi menyatakan bahwa wa yunalul amilu fatlaha wa illam yattali 'alaiha 'alal mu'tamadi. Dan menurut pendapat yang mu'tamad, orang yang mengerjakan amal kebaikan di malam itu akan memperoleh keutamaan Lailatul Qadar, yaitu lebih baik dari 1000 bulan meskipun tidak melihat terhadap Lailatul Qadar. Ada sebuah doa yang dianjurkan untuk memperbanyak doa tersebut agar bisa memperoleh Lailatul Qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kalau kita bisa mencapai Lailatul Qadar ini, maka dosa-dosa kita yang terlampau dan yang akan datang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau kita sholat ataupun beribadah pada malam Lailatul Qadar. Di dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar dan dalam hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Juga di dalam hadis yang lain, an Ubadah bin Shamit annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri. Dari Ubadah bin Shamit bahwasanya beliau itu bertanya kepada Rasulullah tentang Lailatul Qadar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan faltamisuha fil ashril awakhiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Maka carilah di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Fa innaha fi witrin fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw fi akhir lailatin. Jadi intinya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan, itu pun di tanggal-tanggal yang ganjil. Faman qamaha ibtigha'aha imanan wahtisaban thumma uffiqat lahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Jadi barang siapa yang melakukan ibadah, yang sholat di malam tersebut seraya mencari Lailatul Qadar, beriman dan mengharapkan pahala, kemudian ternyata cocok ataupun bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah keistimewaan dari beribadah di malam Lailatul Qadar. Selain juga beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar.
Dan tanda pada malam harinya diturunkan Lailatul Qadar ialah pada pagi harinya matahari terbit putih namun tidak bersinar. Artinya redup. Ini di dalam hadis sahihnya Imam Muslim juz 1 halaman 306. Wa amaratuha antatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Jadi pada pagi harinya matahari redup, kurang bersinar, bahkan tidak ada sinarnya. Kenapa? Karena dari saking banyaknya malaikat yang turun dari langit. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan pada malam Lailatul Qadar semoga kita mengerjakan hal-hal kebaikan sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dan juga malam tersebut menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada kesalahan, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga cepat dilupakan. Dan apabila ada benarnya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.